Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan komentar atas percakapan antara Samuel Chris dan seorang muslimin dalam video podcastnya. Berikut videonya. Apakah ada sosok Yesus di dalam Al-Quran diceritakan di situ? Oh iya, kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa sama Yesus itu satu pribadi yang sama? Satu pribadi, kalau kami meyakini itu satu pribadi. Soalnya kan di luar sana ada yang bilang berbeda kan? Ya terserah mereka. Oke. Karena dalam Al-Quran itu betul-betul kelahiran Isa Al-Masih itu sungguh dirayakan. Bahkan bukan hanya disebutkan, tapi kami diminta untuk merayakan. Bukan hanya merayakan, tapi juga mengikuti ya keselamatan yang dijanjikan oleh Isa alaihissalam. Jadi ceritanya tuh mulai dari ibunya, ibunda Yesus ya, Maryam, lalu mulai dari Nabi Zakaria ya, pamannya begitu. Jadi sepanjangnya cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, dan itu dinyatakan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh apresiasi ya di dalam Al-Quran. Islam itu dikatakan nggak boleh kita membeda-bedakan di antara nabi-nabi Allah. Memang yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 25, tapi sejatinya lebih ya, ada ribuan nabi ya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kegunaan dari para nabi itu adalah untuk membimbing ya manusia yang sudah menyimpang gitu, diarahkan kembali. Yesus Kristus, sosok sentral dalam kekristenan, memiliki penggambaran yang berbeda jika dibandingkan dengan Isa Al-Masih dalam perspektif Islam. Meskipun kedua tokoh ini dihormati dalam tradisi masing-masing, terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman mereka, serta implikasi teologis dan filosofi yang menyertainya. Dalam Alkitab, Yesus dijelaskan sebagai anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Ia melakukan berbagai mukjizat, mengajarkan kasih, dan menjalani kehidupan tanpa dosa. Kematian Yesus di kayu salib dianggap sebagai pengorbanan yang sempurna bagi keselamatan manusia. Dalam konteks ini, kebangkitan Yesus menjadi pusat keyakinan Kristen, yang menegaskan bahwa ia mengalahkan kematian dan menawarkan hidup kekal kepada semua yang percaya. Teologi Kristen menekankan konsep Trinitas, di mana Yesus dianggap satu dengan Allah. Pengajaran Yesus tentang kasih, pengampunan, dan hubungan intim antara manusia dan Tuhan merupakan bagian penting dari iman Kristen. Dalam Injil, Yesus sering mengklaim dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, yang menunjukkan kedudukannya yang unik dalam keselamatan. Di sisi lain, Isa Al-Masih dalam Al-Quran memiliki peran yang berbeda. Ia disebut sebagai Nabi dan Rasul Allah, yang diberikan wahyu dan kemampuan untuk melakukan mukjizat. Namun, Al-Quran menolak klaim bahwa Isa adalah anak Allah atau bagian dari Trinity, menegaskan bahwa Allah itu esa dan tidak memiliki sekutu. Islam memandang Isa sebagai salah satu nabi terbesar, tetapi bukan sebagai Tuhan atau penyelamat. Kematian dan kebangkitannya juga ditolak dalam doktrin Islam. Al-Quran menyatakan bahwa Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke surga oleh Allah. Surah An-Nisa 157-158. Kembali ke bumi di akhir zaman juga merupakan salah satu keyakinan di mana Isa akan datang untuk mengakhiri penipuan dan menegakkan keadilan. Perbedaan mendasar antara pemahaman Yesus dalam Kristen dan Isa dalam Islam terletak pada sifat ketuhanan dan perannya dalam keselamatan. Untuk orang Kristen, Yesus adalah keselamatan dan juru selamat. Sedangkan bagi Muslim, Isa adalah salah satu dari banyak nabi yang membawa wahyu dan bukan perantara untuk keselamatan. Dalam teologi Kristen, penebusan manusia melalui pengorbanan Yesus adalah inti ajaran. Dalam Islam, penebusan tidak bergantung pada kematian seorang nabi, melainkan pada amal dan ketaatan kepada Allah. Penggambaran Allah yang berbeda, dalam Kristen, terdapat konsep Trinity, sedangkan dalam Islam, Allah adalah satu dan tidak terpisahkan, menjadi sumber ketegangan antara kedua agama ini. Perbedaan antara Yesus Kristus dalam Alkitab dan Isa Al-Masih dalam Al-Quran menggambarkan perbedaan filosofis dan teologis yang mendalam antara kekristenan dan Islam. Pemahaman masing-masing tradisi dapat memperkaya dialog antar agama dan menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara iman dan interpretasi tekstual.
Membahas perbedaan ini dengan sikap saling menghormati dan memahami dapat membantu membangun jembatan antar umat beragama, sambil menghargai keyakinan yang mendasari masing-masing. Perbedaan narasi kelahiran Yesus dalam Alkitab dan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kelahiran Yesus Kristus merupakan salah satu momen paling penting dalam tradisi Kristen. Di dalam Alkitab, narasi kelahirannya yang dikenal sebagai Natal mengisahkan bahwa dia lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem, dikelilingi oleh Maria, Yusuf, dan para gembala. Kisah ini melambangkan kerendahan hati dan kesederhanaan, di mana Tuhan memilih untuk hadir di dunia melalui cara yang paling sederhana. Dalam konteks itu, Yesus dipandang sebagai juru selamat yang diutus untuk menebus dosa umat manusia dan menawarkan keselamatan. Di sisi lain, Al-Quran memiliki narasi yang berbeda mengenai kelahiran Isa Al-Masih. Dalam keyakinan Islam, Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, dan kelahirannya dijelaskan dalam konteks yang penuh dengan mukjizat. Al-Quran menekankan posisi Isa sebagai salah satu nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan atau juru selamat. Dalam perspektif Islam, Isa diberi kitab, yaitu Injil, yang berisi petunjuk dan wahyu bagi umatnya. Perbedaan dalam narasi ini tidak hanya mencerminkan dua tradisi keagamaan yang berbeda, tetapi juga menggambarkan cara setiap agama memahami makna dan tujuan dari kelahiran Isa Yesus. Dalam Kristen, fokus pada kemanusiaan Yesus dan perannya sebagai juru selamat menekankan aspek kasih dan pengorbanan. Sedangkan dalam Islam, penekanan pada nabi dan wahyu memperkuat konsep monoteisme murni. Tentu saja, perbedaan ini penting untuk dipahami dalam konteks hubungan antaragama. Banyak konflik dan ketegangan yang muncul akibat ketidakpahaman terhadap keyakinan satu sama lain. Dalam dunia yang semakin terpolar, pendekatan yang lebih inklusif dan penuh hormat terhadap perbedaan bisa menjadi kunci untuk memperkuat toleransi dan damai antar umat beragama. Jadi, kesimpulannya adalah, Yesus Kristus di dalam kekristenan tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam Islam. Al-Quran itu betul-betul kelahiran Isa Al-Masih itu sungguh dirayakan. Bahkan bukan hanya disebutkan, tapi kami diminta untuk merayakan. Ya, saya kira pada bagian ini ada pertentangan dalam kalangan mereka sendiri, karena pada salah satu situs website Islam dinyatakan bahwa apa yang dilakukan kalangan awam kaum muslimin dan orang-orang bodoh di antara mereka dengan merayakan hari Maulid Nabi adalah perkara-perkara yang diada-adakan dan wajib diberantas serta dilarang. Menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai dalil bolehnya melaksanakan perayaan Tahun Baru adalah perkara yang batil dari dasarnya. Karena perayaan Maulid Nabi tidak dibolehkan, sebab dia perbuatan bid'ah, dan sesuatu yang dikiaskan dari perbuatan bid'ah, tak lain merupakan bid'ah juga. Sebagai orang Kristen, persoalan mereka ini kita tidak tahu pasti, yang pasti adalah pribadi Yesus Kristus di dalam Alkitab, dan pribadi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu tidak sama. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih telah menyaksikan komentar Kristen. Shalom.